Halo teman-teman transportasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Mulyana, mahasiswa Teknik Sipil dengan NPM 211106010988. Nah, untuk kali ini saya akan membahas transportasi kembali mengenai jenis-jenis kerusakan jalan pada perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Jalan adalah infrastruktur vital yang menghubungkan tempat-tempat dalam suatu wilayah. Namun, jalan dapat mengalami berbagai jenis kerusakan baik pada perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Memahami jenis-jenis kerusakan ini penting agar dapat dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dan efektif. Nah, yang pertama kita harus paham mengenai kerusakan pada perkerasan lentur. Perkerasan lentur itu jalannya yang aspal ya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil contoh tempat atau jalan yang rusak untuk perkerasan lentur di Terminal Bubulak, Kota Bogor. Nah, pada perkerasan lentur, kerusakan yang akan saya jelaskan ada dua jenis, yaitu retak dan lubang. Retak adalah kerusakan berupa celah-celah yang terbentuk pada permukaan perkerasan lentur. Retak dapat disebabkan oleh beban lalu lintas yang berlebihan, cuaca buruk, serta usia perkerasan yang tua. Dan yang kedua yaitu lubang. Lubang adalah kerusakan berupa cekungan pada permukaan perkerasan lentur. Lubang dapat terjadi karena proses pelapukan, retak yang melebar, serta drainase yang buruk. Nah, pada Terminal Bubulak ini, jalannya sangat-sangat rusak. Nah, saya selaku pengguna transportasi umum yang dari awal mulanya memakai angkot, untuk ke kampus saya kan harus pakai bis kita. Nah, ketika di angkot itu terkadang supir angkot itu tidak mau mengantarkan saya ke Terminal Bubulak dengan alasan jalannya rusak, nanti angkot saya rusak gitu. Berarti kan itu sangat merugikan bagi semua orang, bagi masyarakat, terutama saya selaku mahasiswa yang pengguna transportasi umum. Nah, yang kedua, kerusakan pada perkerasan kaku. Perkerasan kaku adalah jalan yang dibeton, ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua jenis kerusakan pada perkerasan kaku. Yang pertama, retak memanjang dan yang kedua mengelupas. Nah, di sini saya mengambil contoh pada Jalan Kampung Ciberempetir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Nah, pada retak memanjang adalah kerusakan yang terbentuk sejajar dengan jalan dengan arah jalan. Retak ini dapat disebabkan oleh penurunan tanah, pemuaian, dan kontraksi beton. Nah, yang kedua, pengelupasan. Pengelupasan adalah kerusakan berupa terkelupasnya lapisan keperkerasan kaku. Hal ini dapat disebabkan oleh proses pembekuan dan pencairan, serta pengaruh bahan kimia dan garam. Nah, ketika tadi saya sudah menggambarkan secara umum mengenai kerusakan pada perkerasan lentur dan kaku, sekarang kita akan kupas tuntas di perkerasan lentur mengenai retak, kerusakan mengenai retak ya. Tetap di Terminal Bubulak Kota Bogor. Nah, di gambar awalnya jalan tersebut retak, makin lama karena sistem drainasenya buruk, banyak air yang terendam di sana, sehingga menyebabkan jalannya semakin rusak. Penyebab retaknya adalah pada perkerasan lentur dapat disebabkan oleh beban lalu lintas yang berlebihan, cuaca buruk, serta usia perkerasan yang tua. Faktor-faktor ini menyebabkan kelelahan dan kerusakan pada struktur perkerasan. Dampaknya, retak dapat menyebabkan air masuk ke dalam struktur perkerasan, menimbulkan lubang, dan mempercepat proses kerusakan. Jika tidak segera ditangani, retak dapat menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Nah, karena di Terminal Bogor ini tidak ada penanganan yang serius dan tetap dibiarkan, makanya jalannya semakin rusak. Nah, penanganannya yang akan saya jelaskan, penanganan retak dapat dilakukan dengan menambal dan menutup celah-celah yang terbentuk. Selain itu, meningkatkan kekuatan perkerasan melalui overlay juga dapat menjadi solusi. Selanjutnya, jenis kerusakan pada perkerasan lentur yang berlubang, tetap di Terminal Bubulak, Kota Bogor ya.
Nah, penyebabnya, lubang pada perkerasan lentur umumnya disebabkan oleh proses pelapukan, letak yang melebar, serta drainase yang buruk. Hal ini menyebabkan terjadinya deformasi dan kehilangan material pada permukaan jalan. Nah, dampaknya, lubang dapat menimbulkan bahaya bagi kendaraan dan pengguna jalan, serta mempercepat kerusakan jalan yang lain. Selain itu, lubang juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan kerusakan pada kendaraan. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, angkot itu tidak mau mengantarkan saya ke sini, ke terminal Bubulak, dikarenakan jalannya yang rusak, sehingga menyebabkan nanti angkotnya akan rusak juga gitu kan. Nah, penanganannya, lubang dapat dilakukan dengan menambal dan menutup celah yang terbentuk. Selain itu, perbaikan drainase dan struktur perkerasan juga dapat membantu mencegah terbentuknya lubang di masa depan. Nah, sekarang bagian pada perkerasan kaku. Nah, kan saya akan menjelaskan 2 jenis ya tadi yang di awal secara umumnya. Nah, sekarang kita kupas tuntas dari penyebab, dampak, dan penanganan. Yang pertama retak memanjang. Saya ambil jalannya di Kampung Ciberempetir, Lembaga, Kabupaten Bogor. Penyebabnya, retak memanjang pada perkerasan kaku umumnya disebabkan oleh penurunan tanah, pemuaian, dan kontraksi beton yang tidak merata. Dampaknya, retak memanjang dapat menyebabkan air masuk ke dalam struktur perkerasan, menimbulkan lubang, dan mempercepat proses kerusakan. Jika tidak segera ditangani, retak dapat menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Dan penanganannya dapat dilakukan dengan menambal dan menutup celah-celah yang terbentuk. Selain itu, perbaikan struktur perkerasan melalui perkuatan atau pelapisan ulang juga dapat menjadi solusi. Nah, yang terakhir mengenai pengelupasan. Nah, pada perkerasan kaku ya. Nah, penyebabnya, pengelupasan pada perkerasan kaku dapat disebabkan oleh proses pembekuan dan pencairan, serta pengaruh bahan kimia dan garam. Hal ini menyebabkan pelapisan permukaan beton menjadi rapuh dan lepas. Dampaknya, menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan, serta mempercepat proses kerusakan pada perkerasan kaku. Jika tidak segera ditangani, pengelupasan dapat menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Nah, penanganan yang bisa dilakukan dengan membersihkan dan memperbaiki lapisan permukaan beton yang rusak. Selain itu, pelapisan ulang dengan bahan yang lebih tahan terhadap pengaruh cuaca dan bahan kimia juga dapat menjadi solusi. Nah, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis kerusakan jalan pada perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Semoga pembahasan yang saya bawakan dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Dan jalan-jalan di Kota Bogor semoga dapat ditangani dengan mudah dan cepat oleh pemerintah Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.